Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kenalin, nama aku Elka Rasnia, biasa dipanggil Elka. Aku sekarang semester 6, masuk 2018. Terus aku di D3 Perpustakaan di Universitas Airlangga. Jadi kalau di D3 Perpustakaan itu masuknya di Fakultas Vokasi. Kalau apa namanya di kampus lain mungkin kayak masih merger dengan fakultas yang lain kayak misalnya FISIP atau FIB kayak gitu. Itu sih singkat aja. Oke. Kemudian Kak, kalau misalnya di tiga perpustakaan ini, khususnya yang di Airlangga, secara umum tuh jurusannya seperti apa sih Kak? Jadi kalau misalnya apa namanya, kalau kata orang-orang itu kan gini, apa namanya, perpustakaan itu identik ya sama pembukuan. Nah, itu sering banget identik ya sama buku-buku. Suka baca ya gitu. Itu sih sering-seringnya teman-teman tuh kalau apa namanya, kalau nggak adik tingkat ya teman-teman ini mesti kayak gitu tanyanya. Padahal itu Hmm. jauh, maksudnya jauh banget dari itu. Ya nggak jauh-jauh banget sih, tapi kayak yang dipelajarin itu ternyata nggak apa ya, nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu loh. Kayak misalnya Hmm. identik dengan buku, identik dengan apa namanya, lebih ke koleksi, kayak kadang itu mereka juga apa kayak nata-nata buku gitu. Enggak, jadi kayak lebih ke belajar desain ini, desain web juga, belajar apa coding-coding gitu, tapi lebih ke dasar-dasar aja sih. Jadi bener-bener semuanya tuh dipelajarin. Jadi desain grafis juga ada di situ. Tapi ya apa ujung-ujungnya tetap maksudnya tetap di perpustakaannya, misalnya kayak perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan khusus kayak gitu-gitu. Jadi abstrak sih sebenarnya kalau secara general dilihatnya, tapi ya tetap maksudnya fokusnya tetap di perpustakaan itu tadi gitu. Oke, kemudian alasan Kakak waktu itu memilih D3 perpustakaan ini apa sih Kak? Jadi kalau D3 perpustakaan itu lebih ke ini sih karena emang matkul sih. Jadi awal itu Hmm. emang aku kan pengennya komunikasi. Nah, terus ya udahlah nyari jurusan yang mirip-mirip. Ternyata yang mirip, dan aku kan lintas jurusan IPA. Nah, kalau misalnya masih kena akuntansi, masih itu tuh masih kayak pusing gitu loh. Dan terlebih lagi dulu tuh pengen apa teknik juga. Nah, di perpustakaan yang mengejutkan adalah di D3 perpustakaan tuh masuk departemen teknik loh. Jadi karena ada Hmm. ya coding-coding tadi makanya masuk departemen teknik gitu loh. Terus ternyata pas kuliah matkulnya juga pas waktu itu ada kayak hubungan masyarakat. Jadi ya bisa lah, rada-rada masih kalau pengen apa namanya komunikasi terus masuk ke D3 perpustakaan kayaknya oke sih. Oke, kemudian Kak, apa sih mata kuliah yang khas dan tugas yang khas gitu dari jurusan D3 perpustakaan ini? Kalau di D3 perpustakaan lebih ke ini sih, eh, karena diploma ya, lebih ke teori praktikum kayak gitu. Kalau apa Hmm. namanya, yang khas, matkul yang khas sih biasanya kayak apa-apa-apa perpustakaan, apa-apa-apa perpustakaan, kayak gitu Hmm. loh namanya. Jadi kayak perpustakaan sekolah, perpustakaan khusus, perpustakaan apa, Hmm. perpustakaan apa. Oke. Kemudian Kak, kalau misalnya di jurusan D3 perpustakaan ini ada konsentrasi nggak sih Kak yang nantinya mahasiswa itu harus memilih salah satu? Kalau diploma, kalau di UNER itu semuanya ya, itu lebih Hmm. ke produk sih. Setahu saya Hmm. seperti itu. Jadi produk apa yang mau kita ini kan apa kita sajikan gitu. Misalnya Hmm. kalau di kurikulumku di tahunku, mulai tahunku itu kayak kurikulumnya itu baru gitu loh. Jadi Hmm. begitu masuk kurikulumku, kita kan ada kayak dua dua apa sih? Kalau magang sama PKL itu kan kadang kan disamain kalau di apa namanya Hmm. S1. Nah, itu tuh dibedain kalau di apa diploma. Jadi PKL tuh lebih ke kayak kita tuh belajar ke perpustakaan terkait. Jadi kita tuh belajar di pengolahannya kayak gimana, terus apa koleksinya kayak gimana, kayak gitu-gitu loh. Nah, tapi kalau di magangnya kita tuh bener-bener kayak mengabdi gitu di situ. Jadi kita tuh menghasilkan apa di situ. Jadi dari hasil magang itu bisa dijadikan produk TA gitu sih. Oke. Kemudian Kak, kalau misalnya di D3 perpustakaan khususnya di Unair ini ada berapa jalur masuk sih Kak atau apa saja sih jalur masuknya? Jadi setauku, dan maksudnya masih ini sih masih belum berubah. Jadi masuknya tuh di jalur mandiri, mandirinya tuh sendiri gitu loh. Maksudnya
Kayak nggak campur sama S1. Jadi khusus mandiri diploma aja gitu. Jadi mandirinya ada 2 gelombang, gelombang 1, gelombang 2. Nah, nanti gelombang 1 itu biasanya kuotanya itu lebih lebih gede daripada gelombang 2. Hmm. Gitu sih. Oke, berarti ada jalur masuk khusus gitunya ya, Kak? Mm-mm. Terus masalah ini agak tambahan ya dikit ya. Jadi Iya, kalau nggak apa-apa. biasanya kan ada mandiri yang pakai apa sih? Bidik misi itu loh. Nah, itu kalau Oh di iya. UNER khususnya yang diploma itu Mm-mm. nanti bidik misinya insya Allah kalau nggak salah dan kalau nggak berubah itu biasanya setelah masuk. Jadi setelah masuk itu biasanya kayak Hmm. bidik misi yang lebih atau apa. Nah, itu kita bisa daftar di situ. Temanku kemarin ada yang Hmm. daftar. No, oke. Berarti bidik misinya nanti setelah masuk, setelah diterima barangkali seperti itu ya, Kak? Oh, jadi setelah diterima Mm-mm. baru dapat bidik misinya. Oke. Kemudian Kak, kalau misalnya prospek kerja dari D3 perpustakaan ini tuh apa sih, Kak? Di mana saja? Kalau prospek kerja ya di perpustakaan dan apa ya dulu tuh aku kayak sesempit sesempit ini sih kayak nggak mungkin lah kita kerja di ini apa namanya kayak perusahaan kerja di ini ternyata itu kita tuh bisa kerja kayak di museum terus habis itu kita Hmm. kerja di perpustakaan di apa namanya perusahaan itu loh nah itu juga Hmm. bisa tapi perusahaan yang ada Hmm. apa namanya ada ininya ada perpustakaannya kayak gitu Hmm. jadi tapi ini sih nggak menutup kemungkinan kayak masih di arsip-arsip gitu juga masih bisa. Hmm. Walaupun arsipnya di kurikulumku itu kayak dihilangkan tapi ya kayaknya sama-sama aja sih. Kalau misalnya masih masuk di arsip kayaknya bisa aja. Oke. Kemudian nih Kak, kalau kan udah semester 6 nih, ada nggak sih Kak tips buat mahasiswa baru khususnya yang di D3 perpustakaan Unair? Ini untuk apa calon maba gimana? Untuk mahasiswa baru yang masih baru masuk gitu di D3 Oh, calon perpustakaan. berarti. Oke. Ya. Kalau calon apa ya? Lebih ke ini sih, kekuatan kekuatan jadi jangan cuma mengandalkan ini, kekuatan apa sih kita tuh kayak belajarnya sampai tengah malam, sampai ambis banget gitu. Jadi nggak cuman ngandelin satu itu doang, usaha satu itu doang, tapi juga misalnya kita apa ya, kayak minta restu orang tua itu penting banget loh. Soalnya kan kalau misalnya orang tua kita itu nggak ridho dengan apa yang kita pilih itu pasti bakal gagal, susah lah. Dan kalaupun misalnya kita jebol di jurusan terkait, tapi orang tua kita nggak ridho, tapi pasti di apa di tengah jalan itu kayak ada kerikil-kerikil atau ada apa yang nggak Hmm. bener-bener bikin nggak lancar gitu loh. Terus juga sama jangan lupa kayak ditambah kayak ibadahnya, terus apa Hmm. ya pokoknya doa-doa lah. Banyak faktor X sih kalau kalau masuk nggak cuman masuk di D3 perpustakaan, tapi juga masuk ke kayak jalur SBMPTN, SNMPTN semuanya tuh berperan gitu loh, nggak cuma satu faktor aja gitu. Oke, kemudian apa rencana kakak ke depan dan harapan kakak ke depan di Harapan pribadi jurusan nih. ini? Iya, harapan pribadi dari maksudnya dari lulus Harapan dari oh, ya maksudnya lulus dari jurusan ini Aku gitu. OTW lulus mau ngapain gitu. Iya, Apa gitu? begitu. Oh gitu. Rencananya bagaimana, Aku sih harapannya malah ingin kayak gimana? aku nggak tahu sih. Aku lebih ke ini sih apa namanya? Kayak masih pengen buat nggak linier sebenarnya. Masih pengen buat nggak Hmm. linier. Tapi ya dilihat nanti dulu sih. Maksudnya kan sia-sia gitu loh. Hitungannya kan sia-sia. Maksudnya udah menempuh Ya. apa di prodi di 3 perpustakaan kan. Kalau misalnya nggak disalurkan juga ya sayang. Tapi dilihat nanti dulu. Tapi aku lebih ke nanti coba nyari backupan sih kayak istilahnya Hmm. buka bisnis atau apa bikin Hmm. apalah. Jadi kayak bener-bener setelah lulus tuh ada backupan ya. Nggak cuman apa sih kayak nyetor-nyetor apa namanya lamaran kayak gitu-gitu dan Hmm. mengandalkan satu itu jadi nggak ini jadi lebih ke persiapan aja sih. Oke. Terima kasih Kakak atas sharingnya mengenai jurusan D3 Perpustakaan dari Unair sendiri. Ini ada pertanyaan dari Kak Eni Utami. Kak, kalau mau ambil perpustakaan pas UTBK, nilai apa ya yang diprioritaskan atau diusahakan untuk dapat nilai gede untuk soshum? Kalau itu lebih ke S1 kayaknya ya. Aku masalahnya Hmm. tuh nggak tahu. Nah, kan dari tahun 2019 ya yang pakai nilai Hmm. itu. Yang pakai nilai kan Ya. 2019. Jadi 2018 ya maksudnya masih
abu-abu gitu loh, jadi nggak tahu yang Hmm, gede itu harus yang mana. Tapi kalau dari aku sendiri sih, apa ya, pokoknya maksimalin semua sih kalau kataku, hmm, dan bener-bener ya, faktor X sama faktor X juga. Temanku juga ada sih, jadi dia itu keterima di apa, farmasi, agak melenceng dikit tapi nggak hmm, apa-apa. Jadi dia tuh keterima di farmasi, farmasi TB. Nah dia tuh kayak apa sih, nggak yakin gitu loh masuk, karena hmm, apa namanya, yang dikerjain tuh bener-bener mepet sama apa sih, nilai nasional atau apa itu loh. Nah ternyata hmm, begitu pas apa namanya, pas pengumuman dia keterima, ya itu maksudnya kan bener-bener kita tuh nggak bisa apa sih, kayak iniin satu usaha aja gitu loh, nggak cuman ambis iya, aja, tapi ya itu faktor X-nya beneran. Jadi kayak walaupun kita kayak yakin banget ah pasti keterima gitu, tapi ujung-ujungnya pas lihat itu loh, jadi kayak ya ampun kok ternyata nggak keterima, ya itu karena emang faktor X juga yang berperan. Banyak rahasia lah kalau. betul. Oke, berarti kesimpulan untuk kakak tadi yang bertanya, mungkin kalau UTBK dan lain sebagainya, UTBK, SNMPTN dan lain sebagainya itu Mm, lebih ke S1-nya ya Kak. Kalau D3 ini iya ada kayak. ujian khususnya begitu ya Kak. Mm, Barangkali seperti itu. Oke, dan mm, juga saya dapat menyimpulkan dari perbincangan pada malam hari ini bahwasannya jangan sampai kita cuman memfokuskan diri pada satu usaha, tapi kita juga fokus pada usaha-usaha lain dan belum siapa tahu gitu ya dari mm. usaha yang mana gitu kita akan dapat Iya ridho bener, Allah untuk lanjut bener ke banget, bener banget. jurusan yang kita inginkan. Oke, terima kasih Kak Elka pada malam hari ini sudah menyempatkan waktunya untuk sharing bersama kita dan teman-teman Indipers yang menonton pada malam hari ini. Semoga Saya Kak juga tetap terima kasih ya sehat. udah dipercaya untuk mengisi. Siap, semoga Kakak tetap sehat, kemudian tetap Amin, sukses terus untuk amin, perkuliahannya. amin. Ya, saya Doain mau akhiri. lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amin. Sukses terus Kak. Semangat Oke, lancar-lancar. amin. Saya